Ayo dulu teman-teman, jangan lupa dukung channel Media PSAT Indonesia. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Media PSAT Indonesia. Salam persaudaraan PSAT Jaya. Selamat datang di channel Media PSAT Indonesia. Salam persaudaraan PSAT Jaya. Apa namanya tersebut dan gelar kemarin sekali gelar bisa lalu itu belum ada di atas kita lalu eranya sebelum lalu ya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kancat Kabupaten Semarang, yang saya hormati jajaran pengurus PSAT Kabupaten Semarang, yang saya hormati juga para pengurus dari Praktis Pusat ataupun yang saya cintai dengan kebanggaan Semarang, yang saya hormati dari kami dulur-dulur dari Kabupaten Semarang, dan pastinya tetap semangat kan? Saya akan mulai kisah saya tadi malam. Tadi malam saya mulai jam 3 pagi. Saya nggak tidur, saya langsung berangkat ke bandara dengan penuh semangat, berharap ketemu dulur-dulur Semarang dan bisa memberikan aura positif pastinya. Makanya tadi ketiduran di mobil, saya masuk ke sini belum beraut, saya pasti umut tadi nggak mau ada dulur-dulur, saya siap. Oke, kita akan mulai dari PSAT, itu loh kayak tadi. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari kisah saya ya, karena saya berangkat dari keluarga yang biasa saja, pendidikan juga cuma SMP, tidak ada yang bisa saya banggakan. Cuman pada saat di kampung, tepatnya di daerah Bogor, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, di sana tempat saya tinggal dan dilahirkan. Kehidupannya saya rasa sama sih semua warga PSAT ya, dimana kadang kalau ada tontonan suka belayer sana sini, terus gerutukan sana sini, terus berantem sana sini. Yang selama ini saya dengar dari masyarakat kan, wah PSAT ini biar rusuh nih. Kita bicara realita, betul kan? Kayaknya seperti itu. Nah, di situ saya punya cerita. Suatu saat dari Suwardi yang sebenarnya itu lebih ke kaya sih. Saya bisa mengembangkan desa biar nggak dicap sebagai pendekar yang arogan, tukang berantem dan lain-lain. Tapi berjalannya waktu, ya namanya juga modalnya kurang ya mas. Jadi kita nggak bisa kayak mengenal sasaran saya lalu dari jajaran lulus SMP, saya langsung kerja di Cianjur. Di sana saya jadi kulit pasar mas, di pasar terus punya minyak apapun pokoknya. Walaupun kulit saya hitam tapi putih karena nggak tepung kan gitu. Dari Cianjur saya ke Bogor. Di Bogor itu saya kerja di bengkel, belajar sedikit banyak. Kemudian saya pindah ke Jakarta, sama masih di bengkel AC. Dari situ saya mengenal namanya bela diri Brazilian Jiu-Jitsu, yang seni taruh bawah itu masih dari Brazil. Pada saat saya nanya tahun berapa itu kalau nggak salah 2003, berapa sebulannya Pak? 200.000 mas. Itu mahal banget. Tapi saya pikir tuh, saya bisa kalau saya menguasai ini, saya bisa mix dengan pencak saya, jadilah
suka dengan bisa menguasai dunia gitu. Ceritanya kayak gitu kan. Nah karena nggak mampu ya pelatihnya boleh bisa bahasa Indonesia saya rayu kan, boleh diskon apa. Walaupun diskon ternyata saya nggak mau bayar juga mas. Nah akhirnya saya bersihin matras itu pak, boleh nggak gitu, terus dibolehkan latihan. Dia pikir akhirnya diperbolehkan. Jadi setiap sebelum orang latihan saya bersihin matras, saya bersihin kaca, buangin sampah, diperbolehkan latihan. Nah tapi dikarenakan kehidupan belum berjalan, saya nggak bisa berlatih, saya punya bekal dari tempat pelatihan saya itu. Saya pindah ke Pekanbaru. Di Pekanbaru saya dikasih bilang bahwa bahwa kiri harus jaga gerbang di perusahaan minyak. Kerjaan saya kelas 9. Nah di sana saya kenal dengan ekspat dari Inggris namanya Andrew. Dia seorang master gravling yang lumayan terkenal. Dia kerja di salah satu perusahaan minyak di sana. Dia nyari teman buat latihan. Nah dipilih saya buat latihan. Nah saya sangat beruntung sekali karena beliau ajarin banyak hal sampai telinga saya hancur nih mas gara-gara beliau. Sampai kayaknya cacat sih ini. Itu dari saya yang dibully sampai saya bisa ngalahin dia. Itu levelnya tinggi banget. Ini kita cerita singkat saja. Nah kemudian saya balik ke Jakarta karena namanya pisah dengan anak istri itu pasti kehidupan yang akan mudah. Saya balik mulai kehidupan baru di Jakarta. Terus saya berusaha mengikuti beberapa kompetisi gravling dan saya ternyata tidak sadar kemampuan saya pada saat Pekanbaru itu berkembang pesat. Sampai di Bandung saya juara, sampai di Jakarta yang internasional saya juara. Dari situ saya memberanikan diri untuk daftar audisi One Pride karena berbekal penjelasan yang saya miliki, kemudian ilmu ground yang saya miliki. Di rumah saya tidak tinggal diam dengan keterbatasan mungkin peralatan, terus teman. Saya berusaha koreksi dari teman-teman yang teknik. Ringtone ini kalau digabungkan ini jadinya apa ya? Oh nggak jadinya bisa modern gitu kan? Ini digabungkan jadinya apa? Saya kulik terus, saya bikin boneka-bonekaan, baju saya masukin bantal, saya kunci-kunci sendiri mas. Saking pengen bisanya dan saking pengen, oh ini waktunya cita-cita saya itu saya realisasikan, yaitu membawakan APSAT. Saya menyuratlah ke Madiun, mohon dukungannya kalau saya akan bermain di One Pride. Dan ternyata jawabannya nggak usah ikut-ikut, kalau kalah akan malu-maluin nama PSAT. Wah sedikit patah hati saya merasa semangatnya berkurang. Tapi ya saya sendiri juga kalau saya kali ini kapan mulainya gitu, siapa lagi yang akan mulai. Itu kayak merasa saya jadi ekspert itu aja di situ. Kayak nggak berkemampuan diri. Nah, di situ saya lupain dukungan yang kurang mendukung dari Madiun. Saya tetap bawa nama PSAT, saya keluar di sosmed. Wah, dukung saya di debut perdana saya di One Pride. Waktu itu melawan Christian di Dubai. Betul ya? Melawan Christian. Nama juga sih. Itu yang ada malah kita mendapat cibiran. Oh banyak tuh semua, ini mamrot tinggal katanya mempelajari keluarga bela diri lain. Wah bodoh amat sih gitu banyak. Pokoknya kalau sudah maju nggak ada yang bisa lagi. Itu pikiran kalau saya bilang pikiran bodoh saya gitu. Pertanyaan pertama, alhamdulillah menang. Ya walaupun perawat dulu sendiri ada di gaji itu 45 detik mas saya kaget rasanya. Saya sendiri kaget. Dipukul, saya loncat, saya cekek, loh nyerah, gampang sih gitu kan.
banget begitu terdaftar gitu. Kemudian ditampilkan video itu viral. Oh, saya ngomong, ada juga yang bilang, wah ini tentang harga nih gitu. Asal usulnya gak jelas. Ya, bilang. Terus saya itu teman-teman sendiri kamu gak main sosmed jadi gak ada yang gitu. Saya kira gitu. Ya, apa sih? Nah, pertanyaan kedua, lawan oh iya, lawan semangat lagi. Kita boleh. Itu alhamdulillah menang lagi. Walaupun 2 ronde. Ya coba camping sih karena saya belum menyempurnakan kamera saya. Mic saya nggak jelas, orang nggak bisa baca karena semua teknik saya itu perpaduan antara belajar Jiu-Jitsu sama treatment PSAT. Itu yang bikin orang bingung. Kok ini beda gitu loh. Orang Jiu-Jitsu itu bingung gitu. Pertandingan berikutnya ini belum kayak seperti apa ya? Dibutuhkan jalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi melawan Brian atau Musajari Nabi Brian dari Ngawi. Nah, tapi di Hamzah terus itu ada 5 dulur kita yang mendukung. Oh itu bapaknya setengah mati saya langsung ke bendera. Wah ya seperti kita kalau kita atau kami bendera. Berantakan. Nah 5 suaranya paling kencang biasa kita. Itu alhamdulillah menang. Kemudian dilemparinlah kaos sama dulur kita. Terus Mas tolong pakai. Oke gitu. Begitu saya pakai kaosnya kembali Mas. Itu kembali. Itu benar-benar saya nggak tahu kalau saya pakai aja gitu ya. Begitu kembali di sana ada lambang PSAT besar sekali. Sesuai saya merinding besar banget karena biasanya kita pakai logo di belakang kelas-kelas. Begitu saya pakai kembali itu logo kita besar banget kelihatan ke sorot TV dan baju depannya ada di belakang. Nah dari situ mungkin dulu baru kayak merasa gila dulu saya dari tadi di MMA nih kita dukung. Nah itu dari situ saya kayak mulai yakin ketika kita mempunyai keyakinan yang tinggi, kerja keras, kemudian niat yang tulus, semua akan dibuka jalan oleh Sang Kuasa. Dan benar saja pada saat saya final melawan Rina Rafael itu ada 2.000 dulur yang datang di arena. Dan mulai semua orang membicarakan apa sih PSAT ya ini PSAT. Saya sudah menampilkan standar kita. Oh standar PSAT itu kayak gini, kayak Sumardi tangguh juara gitu. Nah kalian juga harus bisa jadi juara pastinya. Nah, saya tahu semuanya berat mas, karena semuanya butuh pengorbanan, baik itu waktu, tenaga, materi. Tapi ya namanya keluarga, kalau kita bersatu kita akan bisa mencari jalan terbaik. Dan ingat, saya terlahir dari keluarga susah, saya berangkat dari susah, saya tanding karena lapar. Tapi jika kita berusaha dengan keras, kita berjuang dengan tulus, semua akan diberhasil. Dan saya berharap ada generasi-generasi terus, terutama dari Kabupaten Semarang yang bisa meneruskan perjalanan saya dan kamas-kamas di sini. Karena umur semakin bertambah mas, saya sudah 41, walaupun di Warpet 36 terus itu. Dia bohong tapi konsisten. Mantap.
dimodalin terus. Pernah sekali one pen menuliskan saya 40, saya marah pas kalau konsisten tak bisa tulis 40 gitu. 3 tahun lagi loh, balik lagi besoknya. Bisa beberapa. Mungkin sedikit kisah yang saya balik tadi, walaupun sebenarnya banyak sekali kisah-kisah yang harus saya bagikan ke teman-teman, terutama pada saat kita berjuang di tempat latihan, bagaimana kita rasanya berjuang di saat kita cedera dan kita sedang membawa bendera PSAT. Itu rasanya beban banget, Mas. Dulu saya pernah berpikir juga pada saat saya ditolak dukungan dari Madiun, nah apa saya mau untuk orang PSAT. Kalaupun saya nanti kalah, jangan salahin PSAT, salahin saya. Saya rela dihujat banyak orang, tapi jangan hujat PSAT ini. Tapi ketika saya menang, ini bendera saya PSAT. Punya batasan fasilitas, jangan mengurangi kreativitas. Itu. Apalagi sekarang ini ada generasi terus ya, terutama setelah masa ini menghadapi kendalanya adalah masalah umur yang konsisten. Pertanyaannya masalah ini yaitu yang namanya umur dalam berkarir itu kan kadang dalam dimotivasi. Ya ada video misalnya apa? Bermain alat kisih-kisih PSAT. Dan di selain itu sepanjang karir masalah ini pernah nggak kira-kira mengalami hal seperti itu yang merasa apa namanya mengalami dimotivasi kurang semangat? Lalu bagaimana caranya asal ini pada waktu itu menjadi semangat? Ini ada mengalami demotivasi bagaimana caranya menjadi semangat? Patah semangat, patah hati, mungkin semua benar yang ngalamin ya. Nggak cuma di dunia perakhiran, tapi di dunia kita bersosial, di rumah tangga itu kadang suka ada dan pasti ada. Sebenarnya coba kan, kalau nggak dicoba ini nggak akan selesai. Ketika kita patah semangat, teman-teman harus mengingat tujuan kalian awalnya. Karena kalau kita ingat tujuan awal, pasti akan termotivasi. Contoh, nggak usah jauh-jauh, saya punya cicilan, tapi dalam perjalanan waktu saya patah semangat. Gimana caranya saya bangkit nih, biar saya bisa bayar cicilan. Contoh-contoh yang kecil seperti ini. Jadi selalu ingat tujuan kita ngapain nih. Sedangkan saya di perakhiran di dunia MMA, pada saat itu saya punya tujuan, saya ingin mendapatkan sabuk abadi untuk PSAT. Saya ingin memenangkan kejuaraan untuk hadiah ulang tahun PSAT. Itu motivasi. Saya ingin memenangkan pertandingan dan menjadi juara, pengen PSAT bersatu. Karena menurut saya cuma prestasi dan kedewasaan yang bisa menentukan itu. Dan ketika prestasi pasti semua orang bangga, yang akan itu pasti akan berupa dengan konflik gitu kan. Yang kayak saya lagi di Jakarta itu, ya banyak tuh kita dari mana-mana gitu. Tapi mereka ya semuanya hidup baru, senang-senang sama-sama menggunakan satu PSAT. Jadi kembali ke pertanyaan, ketika kita putus asa, kita hilang motivasi, ingat tujuan awal kalian, pasti kalian akan bangkit. Kita juga ada pertanyaan apa bicara dulu ya Mas? Ya. Oke, ada lucu juga sih ya apa bicara dulu. Jadi pada saat saya sudah keterima audisi, ditanya sama produsen TV Bandung, bro, kamu udah
julukan nickname di kampungnya apa Pak? Yang serem-serem. Apa ya itu saya? Tapi yang khas daerah Mas Fandi Pak. Kalau Simolahu, ya sayanya kayak gini masa sih? Simola kecil gitu. Apa ya? Terus naga nggak mungkin juga gitu kan? Saya bingung. Saya ingat, oh iya, baca dulu gitu. Saya ngomong ke produsernya, Pak, baca Pak, tadi gitu. Wah, serius, masa tukang baca berantem? Jadi, dalam pikiran mereka, baca lalu itu ya layaknya orang yang beca gitu ya, tukang beca. Terus saya jelasin, beca lalu itu kendaraan tradisional untuk mengangkut hasil panen dari gunung menuju pasar yang besar, berupa sayur-sayuran, rumputan, kadang kayu, pokoknya hasil bumi untuk juga ke pasar. Ya, saya sih sedikit cocok logi ya, gitu ya. Jadi dalam sebuah kesederhanaan, contohnya di beca laut itu bisa membantu banyak orang. Kita bisa berguna buat orang banyak. Ya, contoh kecil ini bisa lalu. Dan ternyata impian saya kan ya lumayan dikabulkan ya, dipanggil lah sama Bupati. Terima kasih Mas Wardi sudah memperkenalkan becak laut, karena ketika orang mencari di Google becak laut itu yang keluarnya Danau Sarangan. Jadi wah, orang akan terkagum-kagum dengan Danau Sarangan dan akan berbondong-bondong ke sana untuk destinasi wisata. Walaupun sempat rusak pencariannya ketika diketik becak laut yang keluarnya wajah saya. Agak aneh juga sih. Dia bisa. Nah, terus Bupati bilang gini, karena penghargaan sebagai duta wisata dan duta olahraga Magetan, Mas Bupati kami akan bikin patung di alun-alun Magetan. Saya jangan Pak, begitu tak boleh Pak, saya belum mati Pak. Nanti nggak lucu gitu, disembah gitu. Mungkin itu masalah saya memakai nama beca laut. Pada prinsipnya saya ingin dalam kesederhanaan dari hal yang biasa saja bisa berguna bagi orang lain. Kami mengetahui mengapa kita akan berkegiatan, kita sambung ke dokter untuk ini namanya